Innal hamdalillah syukrulillah wala haula wala quwwata illa billah syarika qada asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal mu'minun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim wal yattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Di dalam situasi dan dalam kondisi apapun tidak henti-hentinya Allah senantiasa memberikan kebutuhan hidup kita yang sering kita sebut dengan nikmatnya, nikmat Allah itu. Jika seandainya kita senantiasa memahami akan mendalam tentang nikmat Allah, maka insya Allah akan muncul dalam lisan kita, akan muncul dalam sikap perilaku kita sebagai orang-orang yang bersyukur. Dan orang-orang yang bersyukur itu adalah orang-orang yang senantiasa memanfaatkan setiap yang dimiliki, setiap yang ada, apapun kondisi situasinya yang sedang kita hadapi, selalu berusaha secara maksimal untuk mewujudkannya dalam bentuk nilai-nilai amal yang maslahat atau amal soleh, perbuatan yang senantiasa bermanfaat bagi diri sendiri juga bagi orang lain. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai hamba-Nya yang pandai di dalam mensyukuri nikmat-nikmat-Nya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam muqaddimah saya mengutip satu ayat di dalam surat An-Nisa ayat ke-9. Allah berfirman di dalam ayat itu, hendaknya kita khawatir, hendaknya kita sedih apabila kita menurunkan generasi yang lemah, generasi yang memiliki nilai lebih rendah, kualitas lebih rendah daripada kita. Kemudian Allah menyampaikan di situ, fal yattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Maka bertakwalah kepada Allah dan berkatalah kepada mereka qawlan sadida, ucapan yang tepat, ucapan yang sesuai. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hubungan ayat ini dengan kondisi yang kita lihat
yang tampak pada generasi muda kita bisa dikatakan sebagai bentuk moralitas yang semakin tinggi, yang sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap orang pasti mempunyai keinginan agar supaya dirinya punya generasi, punya penerus, dan generasi serta penerus itu memiliki kualitas pengetahuan, kualitas amalia, dan sikap hidup yang lebih baik dari diri kita. Itu adalah satu keinginan yang sangat-sangat normal. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja keinginan itu harus ditunjang dengan berbagai macam pola asuh, pola bicara, sikap tingkah laku dari orang tuanya kepada anaknya yang digadang-gadang nantinya akan menjadi sosok atau figur penerus masa depan dirinya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut ahli mengatakan bahwa anak adalah merupakan aset kehidupan. Karir adalah merupakan alat bagi kehidupan. Kalau anak merupakan aset, itu berarti anak harus memiliki kualitas-kualitas di dalam pemahaman, kualitas-kualitas di dalam pengetahuan, dan kualitas-kualitas di dalam amaliyahnya. Kualitas semua itu tidak akan pernah terbentuk kalau seandainya mereka dalam keluarga tidak dimulai dalam satu pembentukan sikap dan perilaku. Di sini orang tua memang diwajibkan untuk mengetahui, untuk memahami karakter masing-masing anak. Karena setiap orang dalam satu keluarga bisa berbeda karakteristik sifatnya, sehingga pola asuh, pola dan cara kita berbicara kepada anak-anak kita tentu harus berbeda. Tidak boleh kita kemudian menggebyah-uyah mereka sama saja dengan seperti kita yang kita inginkan. Tidak. Mereka punya kapasitas, mereka punya kapabilitas, mereka punya kompetensi yang mungkin bisa jadi masing-masing anak itu berbeda. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam ayat tadi bahwa di dalam keluarga harus terbentuk komunikasi yang aktif, harus terbentuk komunikasi yang bagus. Tidak hanya komunikasi yang satu sisi, tapi komunikasi aktif dua sisi. Apa maknanya? Di sini orang tua tidak boleh memonopoli dalam memberikan nasihat-nasihat, tetapi orang tua juga harus mendengarkan apa yang ada dalam pikirannya. Dan kita tahu anak tidak akan pernah berani menyampaikan hal itu kalau kita tidak memulai untuk membuka sendiri. Artinya memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk berekspresi di dalam menyampaikan itu. Sehingga lagi-lagi orang tua adalah merupakan peran sentral di dalam pembentukan karakter di dalam keluarga. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa ada dua hal yang terpenting di dalam pembentukan karakter pribadi yang baik pada anak-anak kita, pada keluarga kita. Yang pertama adalah hendaknya harus dimulai dari orang tua terlebih dulu untuk melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik dalam arti sempit adalah pembicaraan atau nasihat yang baik, yang sering kita sebut dengan uswah hasanah.
Ayat itu menjelaskan qaulan sadida, ucapan yang tepat, ucapan yang pas. Ketika kita melihat anak kita melakukan kesalahan, lalu ketika kita menegurnya, kita harus juga paham apa sesungguhnya yang dihadapi oleh anak kita. Apakah ketika dia melakukan kesalahan itu karena memang dia tidak tahu, ataukah karena memang dia butuh diperhatikan, ataukah memang dia memiliki watak untuk melakukan pelanggaran. Ini penting bagi orang tua untuk melihat. Oleh karena itu, qaulan sadida harus dimiliki oleh orang tua. Kapan dia harus memberikan nasihat kepada anak? Tentu saja kalau seandainya kita mengingatkan anak kita dalam posisi anak kita yang sedang marah, tentu tidak akan bisa masuk. Misalnya saja ketika kita melihat anak kita tidak sholat misalnya, lalu kita dekati, wahai anakku, marilah kita sholat. Karena siapapun umat Islam yang tidak sholat, maka nantinya akan disiapkan oleh Allah yang namanya neraka. Kalimat itu kalau seandainya kita ganti, wahai anakku, marilah kita sholat, dan mudah-mudahan kita nanti akan bersama-sama menuju surga Allah dalam sekeluarga. Tentu kalimat yang kita sampaikan ini memiliki makna yang sangat berbeda, dan orang akan ditunjukkan, orang akan mempengaruhi, orang akan mengetahui kekurangan dan kesalahannya, yaitu dengan cara-cara ketika kita mengunggulkan mereka, bukan malah menyalahkan mereka. Mereka akan mengetahui kesalahannya sendiri justru pada saat mereka melakukan kebaikan-kebaikan bersama kita, dan kebaikan itu selalu diulang dan diulang-ulang. Yang kedua adalah memberikan contoh.